Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang SMP di Karo yang viral. Video kedua adalah tentang hewan kasihan. Video ketiga adalah tentang kasus pembunuhan pemain COD online di Brazil. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral di Telegram dan juga situs-situs berita, di mana berita tersebut menunjukkan ada sebuah perundungan yang terjadi terhadap anak SMP di Karo. Berikut akan aku bacakan kronologi singkat dari kejadian tersebut. Seorang pelajar di Sumatera Utara diduga menjadi korban perundungan. Peristiwa itu direkam teman pelaku hingga viral di media sosial. Berdasarkan video yang viral dilihat pada Kamis 12 Januari 2023, perundungan itu terjadi di sebuah perladangan. Dalam narasinya, pengunggah menyebut peristiwa itu terjadi di Karo. Dalam video berdurasi 14 detik itu, terlihat pelaku yang masih mengenakan seragam training sekolah menendang korban yang saat itu dalam kondisi duduk. Selain korban dan pelaku, ada sejumlah siswa berseragam SMP yang terlihat dalam video itu. Namun saat itu mereka hanya duduk saja melihat aksi pemukulan tersebut. Awalnya pelaku menendang korban menggunakan kakinya. Setelah itu pelaku memukul kelapa korban yang tampak mengenakan jaket berwarna abu-abu itu berulang kali. Kemudian salah seorang di video itu juga menyuruh pelaku untuk menidurkan korban. Lalu pelaku naik ke atas korban dan memukulinya berkali-kali. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nicholas Sidaputar membenarkan kejadian dalam video yang viral tersebut. Perwira menengah Polri itu menyebut pelaku berinisial A sedangkan korban berinisial W. Keduanya merupakan siswi kelas 1 di salah satu SMP di Karo. Aksi perkelahian itu, kata Roni, disebabkan karena pelaku merasa kesal korban sering berkata kasar kepadanya. Roni mengatakan pihaknya telah memediasi peristiwa ini. Alhasil pihak korban dan keluarga sepakat untuk berdamai. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari kejadian SMP di Karo ini, geng. Untuk kalian yang merasa masih kurang detail dan informasi tersebut, kalian bisa mencarinya sendiri di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah video yang sangat luar biasa creepy, di mana dalam video tersebut ada seorang yang merekam aksinya sendiri seekor hewan, geng, sampai pindah dimensi alias kehilangan nyawanya, sakitan dan mengeluarkan sirup marjan yang sangat banyak dari kelapanya tersebut, gengs. Tidak diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi yang jelas video tersebut terjadi di luar negeri dan bukan di Indonesia. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Brazil, dan ini sempat viral di Brazil, gengs. Dan pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang terjadi kepada player Call of Duty Online. Bagaimanakah kisah dari pembunuhan tersebut? Kita simak bareng-bareng ceritanya. Seorang pro player wanita Call of Duty Mobile alias COD Mobile bernama Ingrid Sol Oliveira Bueno da Silva ditemukan tewas dengan luka tikaman di kediamannya di Guilherme, Brazil. Diketahui pelaku dari pembunuhan si Oliveira da Silva tersebut bernama Alves Costa. Costa yang juga seorang pro player mengaku membunuh Oliveira Bueno sesaat setelah dirinya ditahan. Dilansir dari ESPN Brazil, tubuh Oliveira ditemukan pada tanggal 23 Februari 2021 di Pirituba, daerah di sebelah utara Sao Paulo, Brazil. Alves Costa menyerahkan dirinya beberapa saat setelah melakukan pembunuhan tersebut. Dia menyerahkan dirinya atas saran kerabatnya setelah melarikan diri untuk beberapa saat. Setelah menyerahkan diri kepada pihak berwajib, Alves Costa juga mengakui bahwa dia secara sadar melakukan tindakannya tersebut dan mengakui bahwa dirinya sudah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya. Polisi juga menemukan bukti berupa buku kecil yang digunakan oleh Alves Costa untuk menuliskan rencana pembunuhannya tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Alves Costa juga mengakui bahwa dirinya merekam dan menyebarkan foto aksinya tersebut di grup WhatsApp organisasi e-sport tempat bernaung dirinya. Dilansir dari beberapa sumber, Oliveira Bueno da Silva bertemu dengan Alves Costa di game COD Mobile dan sudah saling bertukar kabar untuk beberapa waktu. Pada tanggal 22 Februari, Oliveira yang datang ke rumah Alves Costa, namun naas kunjungan itu menjadi kunjungan terakhir baginya. Oliveira sendiri dikenal adalah seorang pro player yang sedang naik daun di skena COD Mobile Brazil. Pemain yang bermain untuk organisasi e-sport bernama FBI Esports. Kepergian Oliveira mengundang kesedihan dari para anggota skena e-sport COD Mobile, mengingat usianya baru 19 tahun pada kala itu. Juga Oliveira adalah salah satu calon pro player wanita yang menjanjikan dan dikenal memiliki kepribadian yang luar biasa oleh rekan-rekan sesama pro player.
Kepergiannya bukan hanya sebuah kehilangan untuk FBI Esport, tetapi juga memberikan dampak ke COD Mobile di Brazil. Satu organisasi yang menyuarakan duka mereka atas kepergian Oliveira adalah Jaguares Esport. Melalui unggahan di sosial media, Jaguares Esport menyebutkan bahwa mereka berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Oliveira dan FBI Esport. Di lain kesempatan, Gamers Elite, organisasi di mana sebelumnya Alves tergabung, juga memberikan ucapan duka dan memberikan beberapa klarifikasi. Dari unggahan di sosial medianya yang telah diterjemahkan dari bahasa Portugis, Gamers Elite menyampaikan bahwa mereka sudah mengecam perbuatan Alves Costa. Selanjutnya, mereka juga telah melaporkan serta menyerahkan perkara ini kepada pihak berwajib. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari seorang pro player COD Mobile di Brazil yang sangat luar biasa tragis, gengs. Untuk kalian yang tahu tentang informasi tersebut dan sedikit ada tambahan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.